Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma fa'na ba'alatana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman farzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah di hari yang mulia ini kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mendoakan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ketika Allah ridha, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan pasti akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati dan kita cintai bersama, para asatid yang begitu banyak, para guru yang saya tidak sebutkan, mohon maaf satu persatu daripada nama-nama daripada guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kita doakan para guru kita, para orang tua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka mendidik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang teristimewa yang kita hormati, keluarga besar dari Bapak almarhum Engkong Abbas, yaitu yang tadi disebutkan, ada Mang Dayat, ada juga Mang Sukron dan yang lainnya. Kita doakan keluarga daripada almarhum Engkong Abbas ini dijadikan keluarga, menjadi keluarga yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kesempatan yang singkat namun penuh rahmat dan berkah ini, Al-Fagir ingin membawakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, karena memang acara kita acara khol dan kita sudah masuk bulan Sa'ban. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang kiranya hadis ini bisa mewakili kita mempelajari, yaitu tentang apa yang akan kita lakukan. Hadis ini dikatakan dulu Rasulullah SAW pernah duduk dengan sahabatnya seperti ini. Setelah duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Uhuduru alal mimbar ya ashabi." "Uhuduru alal mimbar ya ashabi," kata Rasulullah. Dekat-dekat ke mimbarku wahai para sahabatku. Di saat itu Nabi menyuruh para sahabat yang berjauhan saat itu duduknya, diperintahkan sama Nabi, "Uhuduru alal mimbar, uhuduru alal mimbar," dekat-dekat ke mimbarku, kata Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mendapatkan perintah Nabi, fahuduruna, cepat-cepat mendekati mimbar Nabi Muhammad SAW. Langsung dekat dengan mimbar Nabi. Falamma irtaqad darajah, Rasulullah naik ke mimbarnya. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Dulu pelepah kurma, an-nakhlah, hanya pelepah kurma yang ditebang dulunya. Rasulullah kalau khutbah, maka itu khutbah sekarang itu sunnahnya ditinggi pada jamaah makmumnya yang mendengarkan. Oleh karena itu Rasulullah selalu naik ke pelepah kurma tadi yang udah mati, ya. Namun dari satu saat ada seorang sahabiyah yang memberikan hadiah kepada Nabi.
yang ceritanya panjang, nanti akan kita ceritakan kapan waktu bagaimana keadaan nahlah tadi, pohon korma tadi yang sudah diinjak Nabi yang menangis di saat itu ceritanya sangat panjang dan ada hadisnya sendiri. Namun singkatnya, Rasulullah setelah itu diberikan mimbar, satu mimbar yang mimbarnya itu ada 3 anak tangga. Jadi ada tiga tangga ya, jadi ada 3 tangga. Para sahabat Nabi Muhammad SAW fahuduruna, mendekati mimbar Nabi, falamma irtaqad darajah, Rasulullah naik ke mimbarnya. Namun kita lihat, falamma irtaqad darajah, ketika Rasulullah naik ke mimbarnya, faqala amin, Rasulullah mengatakan amin. Falamma irtaqad darajah saniyah, ketika Rasulullah menginjakkan kakinya ke tangga yang kedua, naik lagi, faqala amin, Rasulullah mengatakan amin. Falamma irtaqad darajah salisah, ketika Rasulullah menginjakkan kakinya ke tangga yang ketiga, faqala amin, Rasulullah mengatakan amin. Sampai Nabi Muhammad di atas mimbarnya. Setelah sampai di atas mimbarnya, Rasulullah memberikan risalah-risalahnya, menyampaikan nasihat-nasihatnya, syariatnya kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, fanazala Rasulullah SAW, turun Nabi Muhammad dari mimbarnya, turun dari mimbarnya. Setelah turun dari mimbarnya, duduk dengan para sahabat. Ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawman ma kunna nasma' ya Rasul. Wahai Nabi, saat ini kami dengar apa yang kami dengar dan tidak pernah kami dengar ketika engkau menaiki mimbarmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau engkau naik mimbar itu nggak pernah engkau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Namun saat ini kami mendengar itu, wahai Nabi. Ada gerangan apa, wahai Rasulullah SAW, sehingga engkau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali, wahai Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ketika aku naik ke mimbarku, fanajala Jibril alaihi salatu wassalam, turun malaikat Jibril, katanya. Turun malaikat Jibril kepadaku dan berdoa untukku dan untuk umatku. Ini doa berarti tidak main-main. Ini doa yang berdoa Sayyidul Malaikah. Kita tahu penghulu raja di antara malaikat yaitu malaikat Jibril, yang mendoakan malaikat Jibril, dan yang mengaminkan kita punya Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu raja para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini begitu luar biasa. Apa dikatakan doanya? Ketika aku menaiki mimbarku ke tangga yang pertama, doa malaikat Jibril, ba'uda liman adraka syahru ramadhana falam yaghfirlah. Apa kata malaikat Jibril? Celaka umatmu, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, celaka umatmu. Sungguh keterlaluan umatmu, sungguh kebangetan umatmu, wahai Muhammad. Apabila datang bulan Ramadan, dia tidak bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus tahu, kok bisa malaikat Jibril mencela orang ketika dipanjangkan umur sampai masuk di bulan Ramadan nggak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu, kata malaikat Jibril. Sungguh keterlaluan umatmu, wahai Muhammad. Kalau diberikan panjang umur masuk di bulan Ramadan nggak bisa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan Ramadan? Kita lihat, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri yang begitu banyak kemuliaan bulan Ramadan, satu saja. Tidak ada satu nama bulan pun yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Coba lihat, selain bulan Ramadan, adakah nama yang disebutkan, nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Kalau Rajab, kalau Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Arba'atul Hurum, tidak disebutkan namanya. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Hanya namanya tidak disebut. Tapi Ramadan lain dengan yang lain. Oleh karena itu bulan Ramadan bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, absyiru li ashabihi biqudumi Ramadan. Rasulullah kalau sudah datang bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya.
diberikan kabar gembira, atahum syahru siyamun, akan datang yaitu bulan puasa. Faradallahu, dikatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu lakum siyaman, dan diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Fihi tuftahu abwabal jannah wa ghullikat abwabal jahim wa suffidatis sayatin. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ditutup pintu-pintu api nerakanya Allah, dan diikat para setan-setan yang mengganggu manusia, kata Nabi Muhammad SAW. Wa fihi, dan di situ di bulan Ramadan, lailan, ada malam, khairum min alfi syahr, kata Rasulullah SAW. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma hurima khairaha, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan yaitu kemuliaan di bulan itu, fakat hurim, dia akan susah mendapatkan kemuliaan di bulan-bulan lainnya. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, kata Nabi, akan susah akan mendapatkan kemuliaan di bulan lainnya. Oleh karena itu malaikat Jibril mencela, ba'uda liman adraka syahru ramadhana falam yaghfirlah, celaka umatmu wahai Muhammad, keterlaluan, sungguh kebangetan umatmu wahai Muhammad, apabila masuk bulan Ramadan nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi tadi, kalau engkau tidak dapat kemuliaan di bulan itu, fakat hurim, kalian akan susah mendapatkan kemuliaan di bulan lainnya, kata Nabi Muhammad SAW. Intinya Rasulullah gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mungkin dengar sering banyak ketika mau masuk bulan Ramadan, ketika bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan umurku. Ini selalu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu celaka umat Nabi Muhammad kalau diberikan panjang umur, masuk bulan Ramadan gak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan Ramadan sangat mulia. Siangnya penuh dengan ampunan Allah. Apa yang dikatakan Nabi, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siangnya penuh dengan ampunan Allah, malamnya juga penuh dengan ampunan Allah. Apa yang dikatakan Nabi, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, salat tarawih, dia hidupkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim, qiyamul lail, dia jalankan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dicela, sampai orang-orang kalau masuk bulan Ramadan gak bisa mendapatkan ampunan Allah, hati-hati. Dicela oleh malaikat Jibril, sungguh keterlaluan, sungguh kebangetan, kata malaikat Jibril. Oleh karena itu yuk kita berdoa. Kita berdoa, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ingat, kullun nafsin dha'iqatul maut, yaitu semua nafas, semua yang hidup akan mengalami kematian, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu mari kita banyak berdoa, jangan lengah. Doa kalian, doa di bulan ini seperti doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan ya Allah, sampaikan ya Allah, panjangkan umur kami di bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan perkumpulan kita saat ini, sedikit ilmu yang kita punya, kita akan jalankan dan memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur kita bisa masuk di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, singkat saja karena memang Al-Fajir ada acara lagi dekat di sini, di Jati Keramat, di rumah Ustadz Tokalam. Yang kedua, ba'uda liman adraka, yang kedua ya, ketika aku menginjakkan kakiku yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ba'uda liman adraka syahru ramadhana falam yaghfirlah falamma irtaqad darajat tsaniyah. Ketika aku menginjakkan kakiku ke tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa untukku, ba'uda liman dzukirta falam yusallih alaih. Sungguh celaka umatmu wahai Muhammad, sungguh kebangetan umatmu wahai Muhammad, sungguh keterlaluan umatmu wahai Muhammad,
kalau disebut namamu nggak sholawat kepadamu. Ada apa dengan sholawat kepada Nabi? Sampai-sampai orang yang tidak bersolawat kepada Nabi dicela oleh malaikat Jibril. Ada apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita dicela oleh malaikat Jibril kalau kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat yang pertama, Innallaha yuhibbunahu. Allah sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini makhluk paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mengalahkan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana di bulan Rajab, mungkin saat ini banyak perayaan-perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendapatkan kemuliaan di antara mukjizatnya, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar bagaimana Nabi Allah Musa, ya, Nabi Allah Musa ingin berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naik di bukit Tursina, bahkan Allah menganjurkan nahlak alaik, lepas sandalmu wahai Musa. Saat itu mendengar suara saja pingsan Nabi Musa. Tapi lain dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dibawa, diundang langsung sama Allah ke Sidratul Muntaha. Bahkan sendalnya juga ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita punya Nabi. Kita harus bangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan yaitu perintah salat di antaranya yaitu keberkahan dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah yang paling terbaik di antara perintah-perintah yang lainnya. Kalau perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril, tapi berbeda dengan sholat, Allah sendiri yang langsung memberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan sampai anak-anak muda, saya ingatkan, jangan meninggalkan sholat. Ingat, jangan meninggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ya, jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatmu. Fa idza saluhat sa'iru amali, fa idza fasadat sa'iru amali. Kalau Allah jumpai nanti kamu salat kamu bagus, semua amal ibadah kamu, keburukan kamu ditutupin sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dihitung bagus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salat patokan. Wa idza fasadat sa'iru amali. Ketika dilihat amalmu buruk, salatmu buruk, engkau mendapatkan amal-amal yang baik, tapi amal yang baik itu dihitung buruk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat patokannya. Hati-hati, ya, jangan sampai tidak sholat. Karena dosa orang yang meninggalkan sholat yaitu minal kabair, dosa besar. Sekarang ini orang-orang ini takut melakukan dosa besar. Zina takut karena dosa besar. Minum minuman khamr mabuk takut karena dosa besar. Tapi ketika meninggalkan sholat biasa saja. Ini hati-hati, karena mereka tidak tahu bahkan dosa di antara dosa yang paling besar yaitu dibawa kesyirikan, yaitu meninggalkan sholat, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada di zaman Nabi Musa, ada seorang ibu-ibu gadis datang kepada Nabi Musa, lalu mengatakan, ya Musa, wahai Musa, nabinya Allah Subhanahu Wa Taala, idnabtu dzamban aziman. Aku ini punya dosa yang sangat besar. Sambil nangis perempuan ini. Aku ini mempunyai dosa yang sangat besar wahai Nabi Musa. Istaghfirullah, doakan aku kepada Allah agar dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atubu ilaih, dan aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu ini, gadis ini nangis mengaku dosa besar dan mau meminta ampun kepada Allah dengan didoakan oleh Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Musa terheran-heran, kenapa puan ini sampai nangis seperti ini? Ditanya, wa ma dzambuki, apa dosamu kepada Allah sehingga engkau sampai seperti ini? Sampai engkau menyesal seperti ini, apa dosamu? Dosaku wahai Nabi Musa, aku telah berzina, kata. Aku telah berzina wahai Nabi Musa. Dan gak sampai di situ wahai Nabi Musa. Setelah aku berzina, aku diberikan anak wahai Nabi Musa. Diberikan anak dari hasil zina, aku mendapatkan anak wahai Nabi Musa. Dan gak sampai di situ wahai Nabi Musa, setelah aku mempunyai anak, aku malu dengan tetanggaku, dengan saudaraku, lalu aku bunuh anak itu wahai Nabi Musa. Subhanallah, lihat nih, udah berzina, punya anak, dibunuh. Di saat itu Nabi Musa marah,
ukhruju ya fajirah, keluar, diusir sama Nabi Musa. Marah Nabi Musa. Marah Nabi Musa, disuruh keluar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Keluar orang ini, perempuan ini hancur hatinya, pengen bertaubat, meminta ampun, namun diusir oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah ini perempuan gadis ini keluar, fanazala Jibril, turun malaikat Jibril mengatakan, ya Musa, apakah engkau melarang orang yang mau bertaubat kepada Allah? Apakah engkau melarang orang yang mau meminta ampun kepada Allah? Apakah engkau tidak tahu, wahai Nabi Musa, ausarra minha, ada dosa keburukan yang lebih besar daripada itu, wahai Nabi Musa. Nabi Musa kaget, apakah ada malaikat Jibril dosa yang lebih besar dari perempuan tadi yang sudah berzina, punya anak-anaknya dibunuh? Ada, wahai Nabi Musa, dosa yang paling besar, man tarakas salah amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar daripada orang tadi. Hati ya, jadi tolong si pemuda-pemuda ini tolong dijaga sholatnya. Jangan sampai engkau meninggalkan sholat, karena sholat ini merupakan luar biasa, amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj. Ini bukti cintanya Allah di bulan Rajab. Gak sampai di situ, di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban Allah tunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa tahwilul kiblat, pindahnya kiblat. Dulu kiblat itu semua para nabi kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina dulu. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Selama itu Nabi Muhammad pengen kiblat itu dipindah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Tapi Rasulullah tidak berdoa, tapi di hatinya pengen kiblat ini pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah itu Allah Maha Tahu, turun sebuah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama walan waliyannaka qiblatan tardaha. Hai Muhammad, aku tahu bolak-baliknya wajahmu ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aku pindah, yaitu kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke kota Mekah, karena engkau ridho, engkau mau, wahai Muhammad. Apa yang disukai Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan Sya'ban, pindahnya kiblat. Yang dulunya para nabi, semua nabi kiblatnya ke Baitul Maqdis, karena keinginan Nabi dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta sangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan enggak sampai di situ. Di sini ada peristiwa juga luar biasa. Apa dikatakan? Turun sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah tunjukkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, dan istimrar, terus menerus, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat Allah bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak mau bersolawat. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad itu nggak butuh dengan solawat kita, enggak. Rasulullah juga udah cukup solawat Allah, pujian Allah udah cukup. Kita yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nanti hikmah orang-orang yang bersolawat. Ini kita lihat cintanya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda diperintahkan di bulan ini turun ayat itu. Ini cintanya Nabi Muhammad, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dulu orang-orang Yahudi itu merasa menjelekkan orang Muslim, menjelekkan Nabi Muhammad. Karena di saat itu Nabi Muhammad tidak berpuasa, puasanya di bulan 1, saat tanggal 1 Asyura, mengikuti orang-orang Yahudi. Apa dikatakan oleh mereka? Hei Muhammad, engkau ibadahnya hanya meniru daripada agama kami. Engkau puasa di tanggal 1 Asyura, di tanggal 10 Asyura. Engkau puasa di tanggal 10 Asyura. Karena memang itu puasanya orang Yahudi pertama kali. Diejek Rasulullah SAW. Dan kiblat, engkau menuju kiblat kami wahai Muhammad. Seakan-akan dia melecehkan kita, melecehkan yaitu Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad meniru apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi lihat, karena cintanya Allah, dipindah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Mekah Al-Mukarramah.
untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang tadinya bersama beliau yaitu orang-orang Yahudi, yaitu tanggal 10 Asyura, tapi lihat Allah turunkan di bulan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa di bulan Ramadan kewajiban turun di bulan ini untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita punya Nabi. Rasulullah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita? Rasulullah cinta kepada kita, sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita. Dulu Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, saat ini kami selalu berjumpa denganmu. Apakah nanti kami bisa berjumpa denganmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata Nabi Muhammad? "Naam, engkau akan bisa berjumpa denganku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Di mana ya Rasulullah kami akan berjumpa denganmu?" Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Indal haud, di telaga Haudku. Aku mempunyai telaga, nahrun fil jannah hafatahu minadz zahabi wal fiddah. Aku mempunyai sungai di surga yang dindingnya terbuat dari emas dan perak. Wa majra'u minal lu'lu'i wal marjan, bawahnya itu dari intan permata. Wa abyadu minal laban, dan putihnya lebih putih daripada susu. Wa ma'u min ahlil asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Wa man syariba minhu syurbah la tatma'u minhu abadan. Barang siapa yang meminum seteguk, kata Nabi Muhammad, dia tidak akan haus selama-lamanya. Di situ aku akan tunggu umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini cintanya Nabi. Oleh karena itu nanti kita lihat, sungguh celaka umatmu wahai Muhammad, sungguh keterlaluan umatmu wahai Muhammad, kalau disebut namamu nggak sholawat kepadamu. Hati-hati, karena cintanya Nabi kepada kita luar biasa. Di situ aku akan tunggu dan aku akan berikan telaga Haudku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini tanya lagi, kalau di situ nggak ketemu kemana lagi ya Rasulullah? Kalau di situ nggak ketemu kemana lagi wahai Nabi Muhammad SAW? Apa kata Rasulullah? Indas sirat, di saat siratal mustaqim. Di saat siratal mustaqim aku akan tunggu umatku. Ketika umatku berjalan, jadi Rasulullah SAW berdiri di ujung siratal mustaqim. Ketika umatnya berjalan, Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan mengatakan, "Salim, salim, 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 selamatkan umatku," kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nanti jalan, Rasulullah doain kita di ujung sana. Ini Nabi Muhammad SAW. Kata dia, satu lagi berkata, kalau di situ gak ketemu, di mana lagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Indal hisab. Di saat hisab, di saat engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukanmu. Kalau aku lihat keburukan daripada umatku lebih besar, di situ syafaatku aku berikan kepada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Cintanya Nabi sangat luar biasa. Maka itu nanti lihat, kalau nggak sholawat kebangetan, keterlaluan. Ini adalah celaan malaikat Jibril bagi seorang umat Nabi Muhammad yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini bertanya lagi, kalau di situ nggak ada, di mana lagi ya Rasulullah kami akan ketemu denganmu? Kata Nabi Muhammad SAW, nanti orang yang masuk pertama kali di surga tidak ada orang lain kecuali aku. Setelah aku masuk, para nabi Allah, semua para nabi ikut masuk. Tidak ada umat-umat yang lain masuk kecuali umatku terlebih dahulu. Anda masuk surga terlebih dahulu dibanding umatnya para nabi terdahulu. Anda masuk lebih dulu karena Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ketika umatku sudah masuk, aku akan lihat satu persatu nerakanya Allah. Apakah masih tersisa yaitu umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan di situ aku akan bantu umatku untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi tidak putus waktu di dunia, tapi di akhirat Rasulullah selalu merindukan kita, menyayangi kita, mencintai kita. Oleh karena itu, yuk timbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dikatakan, ba'uda liman dzukirta falam yusallih alaih. Sungguh celaka umatmu wahai Muhammad, keterlaluan umatmu wahai Muhammad, kalau disebut namamu nggak sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan hikmahnya sangat banyak. Kita disuruh sholawat ini banyak hikmahnya. Kita lihat, man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaiha asra. Barang siapa yang bersolawat sekali kepadaku, kata Nabi Muhammad, akan diturunkan rahmat 10 kali oleh Allah. Solawat, maka itu jangan nggak solawat.
Siapa yang bersolawat kepadaku sekali akan diberikan kebaikan rahmat 10 kali. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga bukan karena amal sedekah kita. Jauh kita kalau mengandalkan sholat kita. Jauh kita kalau mengandalkan sedekah kita. Kebaikan kita jauh untuk masuk ke surganya Allah. Anda masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda bersolawat 10 rahmat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda tidak masuk surga ketika Anda banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad? Maka itu banyakin solawat kepada Nabi. Ya. Jadi banyakin solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan solawat itu menghapus dosa-dosa. Dikatakan barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turfaq hammu, kegundahan hati kita, sumpek-sumpek kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghafara dzambuk, akan diampuni dosamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqdha hajatuk, hajatmu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak bersolawat, hajat dikabulkan. Bahkan saat ini acara haul, dan kita yakin doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa dari almarhum akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dulu pernah ada satu ibu-ibu juga cerita ini. Ibu-ibu pernah datang kepada Imam Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri didatangi seorang ibu-ibu, lalu berkata, "Ya Imam, innali ibnatun sabah faqad matat." Aku ini punya anak perempuan gadis yang udah mati. Anakku mati wahai Imam. Dan aku rindu, pengen ketemu dengan anakku ini wahai Imam. Bagaimana caranya aku bisa bermimpi putriku di alam kuburnya? Apakah dia enak di alam kuburnya, tenang di alam kuburnya? Kaitu allimani li ru'yatiha, ajarin aku supaya aku bisa melihatnya wahai Imam. Fa'allamahal Imam. Lalu Imam Hasan Al-Basri memberitahukan caranya. Dikasih tahu ibu itu caranya biar mimpi dengan putrinya yang telah meninggal dunia. Tidak lama dari situ benar mimpi. Ibu ini mimpi putrinya. Dia lihat putrinya di alam kuburnya. Tapi sayang 1000 sayang, ketika dia lihat fajliduhal marbutah, yaitu anaknya dilihat itu diikat lehernya oleh malaikat dan disiksa di alam kuburnya. Ditarik-tarik, disiksa anaknya di alam kuburnya. Di saat itu nangis ibu itu dan terbangun dari mimpinya. Dari tidurnya dia terbangun nangis. Sedih ibu itu. Besoknya datang lagi kepada Imam Hasan Al-Basri. Setelah datang kepada Imam Hasan Al-Basri, lalu menceritakan tentang mimpinya tadi. Wahai Imam, aku lihat putriku sedang disiksa di alam kuburnya wahai Imam. Doakan putriku wahai Imam. Di saat itu Hasan Al-Basri juga sedih melihat cerita daripada ibunya tadi. Akhirnya ibu tadi pulang. Setelah pulang beberapa hari dari kepulangan ibunya, Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri juga bermimpi. Bermimpi masuk ke kuburan. Setelah masuk ke kuburan, dia lihat ada seorang gadis. Seorang gadis yang duduk di singgasana, yang mendapatkan pakaian yang sangat luar biasa, seakan-akan sebagai ratu. Ra'sahu ala tas, di kepalanya memakai mahkota. Jadi kayak ratu. Putri ini duduk dengan pakaian yang luar biasa, pakai seperti ratu, ada mahkotanya. Lalu ditanya sama Imam Hasan Al-Basri, "Man anti, siapa engkau wahai perempuan, wahai gadis?" Apa kata dia? "Ana ibnati allati atatka." Aku ini anak perempuan yang kemarin datang padamu. Bingung Hasan Al-Basri. Kenapa? Kemarin ibumu lihat engkau ini disiksa di alam kuburnya, tapi sekarang kenapa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ibumu nangis-nangis cerita kepadaku bahwa engkau sedang disiksa di alam kuburmu. Kenapa engkau bisa mendapatkan kemuliaan saat ini? Apa katanya? "Wahai Imam, marra bina rajulin yusalluna 'alan nabi." Lewat seorang laki-laki di kuburanku. Kana fi mahbara 50 mi'ah wa 50 insana. Di kuburanku itu ada 550 kuburan. Tapi ketika marra bina rajulin yusalluna 'alan nabi, ketika lewat seorang laki-laki dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanudia, ada suara dari langitnya Allah. Apa? Irfa anhumul adab bi barakati rajulin yusalluna 'alan nabi. Angkat semua siksa alam kubur itu dari 550 orang berkat seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kita tidak yakin saat ini? Berapa kali kita tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kita yakin saat ini Engkong Abbas mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ba'uda liman dzukirta falam yusarrih alaih. Sungguh celaka umatmu wahai Muhammad kalau tidak bersolawat ketika disebut namamu. Singkat, di yang ketiga, karena saya buru-buru disebut. Ya. Yang ketiga dikatakan falamma irtaqad darajah salisa. Ketika aku menginjakkan kakiku ke tangga yang ketiga, apa doa malaikat Jibril? Ba'uda liman adrakal abawahul kibara lam yadkhulal jannah. Celaka umatmu wahai Muhammad, keterlaluan umatmu wahai Muhammad kalau masih punya kedua orang tua nggak bisa dapat surganya Allah. Ada apa dengan orang tua kita? Ingat, yang masih punya orang tua, kalau sekarang keluarga Engkong Abbas, anak-anaknya sudah tidak ada. Yang masih ada, hati-hati. Hati-hati yang masih ada. Ba'uda liman adrakal abawahul kibara lam yadkhulal jannah. Sungguh celaka umatmu wahai Muhammad kalau masih mempunyai kedua orang tua nggak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintu yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah di rumah kita. Orang tua kita itu pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ngaji kemana-mana, tapi kalau engkau menyakiti kedua orang tuamu, engkau tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati pemuda-pemuda yang masih punya orang tua, itu jimatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kuncimu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaanmu di dunia wal akhirah. Dan bagi yang tidak ada seperti ini, apa yang dikatakan Nabi dulu, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birran abawayya birruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, aku pengen bakti sama orang tuaku, tapi orang tuaku udah nggak ada. Apakah aku bisa berbakti? Bisa, kata Nabi. Apa? Ad-du'a'u alaihima, as-salatu alaihima. Hendaklah engkau selalu mendoakan kedua orang tuamu yang telah dipanggil oleh Allah. Itu tanda baktimu kepada orang tuamu. Tapi yang masih punya, hati-hati, jaga. Kalau sudah nanti dia dipanggil, engkau akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ingatkan di tempat ini, mudah-mudahan keberkahan majelis ini, sedikit ilmu yang kita punya, kita bermanfaat untuk kita. Pulang dari rumah ini, yang ada orang tua, salaman, cium keningnya, cium bibiknya. Kalau bisa cium kakinya, minta ridhonya. Ridallahu fi ridha'il walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Kalau orang tua kita ridho, senang sama kita, Allah ridho. Tapi kalau orang tua kita murka sama kita, marah sama kita, Allah akan marah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita doakan sekali lagi, yaitu Engkong Abbas, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang tidak lupa dengan beliau selamanya sampai akhir hidupnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah keluar dari tempat ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa ila hadratir Rasul Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.